Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dimas Nugroho Dwi Saputra SSI MB selaku dosen pengangkum mata kuliah pengangguran perusahaan kelas L. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Siti Nur Fatul Khairiyah, Azhar Amani Puri, Muhammad Raka Firmansyah, Muhammad Nabil Muhana Putra, dan Desta Dwi Agustina. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Penganggaran Perusahaan pada UMKM MAB Coffee. Yang pertama yaitu Company Profile. MAB Coffee merupakan sebuah UMKM coffee shop yang berdiri sejak Januari 2023 dan berlokasi di Surabaya, tepatnya di Jalan Medokan Asri Barat, nomor 22, Blok MA1, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Usaha ini dikelola oleh 3 orang, yaitu bagian operasional, keuangan, dan owner. Selain itu, MAB Coffee juga memiliki 3 karyawan yang terdiri dari 2 barista dan 1 bagian kitchen. Selanjutnya yaitu produk dan harga. MAB Coffee tidak hanya menjual kopi, tapi juga menyediakan minuman non-kopi serta makanan. Untuk harga produknya sendiri, kopi dijual sekitar 18.000, minuman non-kopi sekitar 16 hingga 17.000, makanan ringan sekitar 16.000, dan untuk makanan utama sekitar 21.000. Menariknya, MAB Coffee tidak pernah melakukan perubahan harga sejak awal berdiri, sehingga harga yang ditawarkan cenderung stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Firmansyah dengan NPM 2401201198. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai kinerja penjualan MAB Coffee. Jadi secara kinerja jangka pendek, dalam sehari mereka dapat menjual 10 produk rata-rata, sehingga dalam 1 bulan mereka dapat mencapai 200 hingga 300 pesanan. Dalam seminggu, penjualan paling ramai adalah di hari weekday, dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari. Hari Senin mereka tidak terlalu banyak ramai pelanggan, tetapi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis mereka cukup ramai pelanggan. Sedangkan pada hari weekend yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu, penjualan cenderung sepi. Mereka berasumsi jika hari Senin banyak mahasiswa yang padat akan kelas kuliah, sedangkan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis mereka cukup lenggang dengan kelas kuliah mereka, dan juga mereka bisa juga mengerjakan tugas di MAB Coffee. Sedangkan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kebanyakan mahasiswa perantau akan pulang kampung, meskipun tidak semua. Selanjutnya, kinerja penjualan secara jangka panjang. Jadi setiap dalam 1 tahun, setiap kuartal 1, penjualan selalu menurun dibandingkan kuartal 4 tahun sebelumnya. Kuartal 1 selalu menjadi angka penjualan paling rendah, tetapi ketika memasuki kuartal kedua, ketiga, dan keempat, penjualan akan naik seiring kuartal. Hal ini sudah terjadi sejak awal mereka buka di tahun 2023 hingga saat ini, sehingga dapat diketahui kinerja penjualan secara jangka panjang mereka memiliki pola di mana kuartal 1 menjadi penjualan paling rendah, sedangkan kuartal kedua, ketiga, dan keempat akan naik. Selanjutnya mereka pernah melakukan penutupan gerai sementara. Jadi pada kuartal keempat tahun 2024, MAB Coffee berganti owner, dan kuartal 1 tahun 2025 mereka melakukan renovasi besar dan mereka menutup gerai mereka untuk sementara. Sehingga kuartal 1 tahun 2025 mereka tidak melakukan penjualan. Gerai kembali buka di kuartal berikutnya hingga sekarang. Mereka menjelaskan mengapa mereka menutup gerai sementara di kuartal ke-1. Hal ini dikarenakan pada kuartal 1, dengan melihat tren tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu mendapati penjualan paling rendah, sehingga mereka memutuskan untuk menutup gerai sementara untuk melakukan renovasi besar kafe mereka. Lalu produk terlaris di MAB Coffee. Terdapat 3 produk dengan penjualan paling laris, di antaranya kopi rakyat MAB, kopi gula aren, dan nasi ayam sambal matah. Namun, dari 3 produk tersebut, yang paling laris adalah kopi rakyat MAB. Kopi rakyat MAB sendiri merupakan jenis kopi susu yang umumnya disajikan menggunakan es batu. Kopi ini memiliki perpaduan rasa pahit dari kopi dan manisnya susu, serta memiliki tekstur yang creamy. Di MAB Coffee, menu ini dijual dengan harga Rp16.000, dengan rata-rata penjualan sebanyak 20 pieces per bulan. Selanjutnya yaitu peramalan penjualan kopi rakyat MAB. Pada bagian ini, kita membahas gambaran peramalan penjualan kopi rakyat MAB berdasarkan data 12 kuartal dari tahun 2023 sampai 2025.
Dari data tersebut terlihat bahwa penjualan di tahun 2023 mengalami peningkatan bertahap di setiap kuartal. Namun, di tahun 2024 penjualan mengalami penurunan dan menjadi yang paling rendah dibandingkan tahun lainnya. Sedangkan di tahun 2025, penjualan meningkat cukup signifikan dan menjadi yang tertinggi. Selain itu, pola yang terlihat adalah penjualan pada kuartal 1 selalu menjadi yang paling rendah. Dan khusus di 2025 kuartal 1 tidak ada penjualan karena adanya renovasi besar yang menyebabkan operasional berhenti sementara. Selanjutnya yaitu peramalan penjualan metode garis tren tangan bebas. Pada bagian ini digunakan metode garis tren tangan bebas untuk melihat pola penjualan secara visual melalui grafik. Dari grafik tersebut terlihat bahwa penjualan bersifat fluktuatif atau naik turun. Ini terjadi penurunan di tahun 2024 dan penurunan paling drastis terjadi di 2025 kuartal 1 karena tidak ada penjualan sama sekali. Setelah itu penjualan meningkat tajam hingga mencapai titik tertinggi di 2025 kuartal 4. Grafik ini membantu kita memahami pola pergerakan penjualan secara lebih jelas. Selanjutnya yaitu analisis peramalan penjualan metode garis tren tangan bebas. Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap tren penjualan yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa penjualan memiliki pola musiman, yaitu rendah di kuartal 1 dan meningkat di kuartal berikutnya. Selain itu, terlihat juga adanya tren peningkatan penjualan di tahun 2025 setelah mengalami penurunan di tahun 2024. Berdasarkan pola tersebut, dilakukan peramalan penjualan untuk tahun 2026. Diperkirakan, penjualan akan terus meningkat dari kuartal 1 sampai kuartal 4 dengan angka sekitar 980.000 hingga 1.170.000. Peramalan ini dibuat berdasarkan pola tren penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan jelaskan peramalan penjualan kopi rakyat MAB menggunakan metode least square. Di sini terlihat menggunakan penghitungan yang lebih kompleks dibandingkan metode garis tren tangan bebas yang kuat didasarkannya pada subjektivitas analis. Kita perlu mencari total Y, total X, total XY, dan total X kuadrat, di mana total Y atau penjualan yang merupakan sebesar rupiah, yaitu besarnya adalah 11.040.000, total X adalah 0, total XY adalah 7.840.000, dan total X kuadrat adalah 572. Nah, hasil ini kita cari untuk menemukan nilai A dan B. A yaitu dengan membagi total penjualan dengan total periodenya, yaitu 12 atau 12 kuartal sebesar 920.000. Nilai B kita cari dengan membagi total XY dengan X kuadrat, yaitu sebesar 13.706,29. Dengan persamaan least square tren penjualan, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Berikut ini saya akan jelaskan analisis peramalan penjualannya. Berdasarkan nilai A dan B, maka dapat disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX. Dihasilkan prediksi rencana penjualan tahun 2026 sebagai berikut. Jadi dari nilai A sebesar 920.000 dan nilai B sebesar 13.706,29 kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan A tambah BX dengan X, yaitu periode berikutnya, yaitu adalah 13, 15, 17, dan seterusnya. Seperti ini dengan kuartal ke-13 atau 2026 kuartal ke-1 sebesar 1.098.182, kuartal ke-14 2026 kuartal kedua sebesar 1.175.594, kuartal ke-15 2026 kuartal ketiga sebesar 1.153.007 rupiah, dan kuartal ke-16 yaitu 2026 kuartal ke-4 sebesar 1.180.420 rupiah. Dengan total penjualan 1 tahun 2026, rencana penjualannya adalah 4.557.203 rupiah. Angka prediksi di atas didasarkan pada perhitungan persamaan least square Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai susunan anggaran penjualan kopi rakyat MAB. Jadi berdasarkan rencana penjualan yang dilakukan dengan menggunakan metode least square sebagai berikut.
menghasilkan susunan anggaran penjualan kopi rakyat MAB. Karena kami melakukan peramalannya langsung pada pendapatan secara rupiah, oleh karena itu untuk mendapatkan data produk yang terjual adalah dengan membagi pendapatan secara rupiah dengan harga satu produk. Dihasilkan kuartal ke-1 menghasilkan penjualan 69 produk, kuartal kedua 70 produk, kuartal ketiga 72 produk, kuartal keempat 74 produk. Dilambangkan dengan Q dan harga dengan P. Oleh karena itu, Q dikali P menghasilkan data berikut ini dengan jumlah sebesar 4.557.203. Jadi rencana penjualan di tahun 2026 adalah 4.557.203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi dari UMKM MAB Coffee. Yang pertama, kita sudah mendapatkan data dari penjualan tahun 2024 sampai 2025. Di sini saya menggunakan data dari kuartal 4 2024 sampai kuartal 4 2025. Kemudian di data kita bisa lihat kalau kuartal 1 2025 saya lompati. Kenapa? Karena di kuartal 1 2025 tidak ada penjualan dikarenakan MAB Coffee tutup karena direnovasi, sehingga saya menggantinya dengan kuartal 4 2024. Untuk persediaan awal sebanyak 11 unit dan persediaan akhir terdapat 20 unit. Ini adalah data yang kita dapat dari MAB Coffee buka, yaitu tahun 2023 sampai 2025, di mana penjualan tertinggi terdapat di tahun 2025. Nah, ini untuk detail biaya produksi. Di tahun 2024 kuartal 4 persediaan awalnya terdapat 11 dengan penjualan 55 dan harga 16.000. Total untuk kuartal 4 yaitu 800.000 dengan persediaan akhirnya 0 karena di kuartal 1 2025 tidak ada penjualan. Lanjut ke kuartal 2, persediaan awalnya sebesar 15 dengan penjualan sebanyak 75 dan harga 16.000 dengan total omset sebanyak 1.200.000. Untuk kuartal 3 terdapat persediaan awal sejumlah 17 karena di akhir kuartal 2 persediaan akhirnya sebanyak 17, penjualan sebanyak 85 dengan harga 16.000 dengan total omset sebanyak 1.360.000. Untuk kuartal 4 persediaan awalnya terdapat 19 dengan penjualan sebanyak 95 dengan harga 16 dan total omset Rp1.520.000 dan total omset untuk 4 kuartal dari menu kopi rakyat MAB adalah Rp4.960.000. Ini adalah detail biaya produksi dengan mengutamakan kestabilan produksi. Kuartal 1 di sini produksinya tiap kuartal sama ya, jadi 79,75. Lanjut ke mengutamakan kebijakan bahwa persediaan akhir 20%. Bisa kita lihat di sini penjualan 55, persediaan akhir 15, tersedia 70, persediaan awal 11 dengan produksi 59 di kuartal pertama. Persediaan akhir mengutamakan 20% dari persediaan akhir kuartal yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Manihori dengan NPM 24012010191. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perencanaan anggaran bahan mentah untuk produk kopi rakyat MAB. Oke, yang pertama adalah detail biaya bahan mentah per unitnya. Yang pertama, mari kita bedah struktur biaya untuk 1 cup kopi rakyat MAB. Berdasarkan wawancara kami, terdapat 4 komponen bahan utama. Yang pertama, ada creamer senilai Rp270, kemudian ada SKM atau susu kental manis senilai Rp680, kemudian ada susu full cream dengan nilai Rp3.335, dan kopi senilai Rp390. Dari rincian tersebut didapat
total HPP atau harga pokok produksi sebesar 4.675 per unit. Dengan harga jual yang ditetapkan oleh MAP Coffee di angka Rp16.000, bisnis ini memiliki margin profit yang sangat potensial, yaitu sebesar Rp11.325 per cup. Kemudian untuk detail anggaran bahan mentah secara kuartal, kita masuk ke proyeksi kebutuhan bahan mentah selama 4 kuartal. Kami telah menyusun tabel anggaran berdasarkan wawancara kami. Yang pertama, SKM dan creamer, kebutuhan produksi rata-rata stabil di angka 60 unit per kuartal dengan penyesuaian pada stok persediaan akhir untuk menjaga kelancaran operasional. Kemudian untuk yang kedua, susu full cream. Ini merupakan komponen dengan biaya yang berbesar. Jadi kami memastikan persediaan unit yang dibeli mencukupi untuk memenuhi target produksi setiap periode. Yang ketiga, kopi. Sebagai bahan inti, kopi dijaga harga belinya agar tetap stabil di angka Rp390 per porsi agar tidak mengganggu margin laba. Oke, kemudian untuk total biaya pembelian bahan mentah langsung, sebagai kesimpulan dari aspek anggaran, pada kuartal 1 total pembelian mencapai Rp388.600 dan pada kuartal 2 hingga 4 biayanya stabil di angka Rp280.500 per kuartal. Jika diakumulasikan, total modal yang dibutuhkan untuk pengadaan bahan mentah kopi rakyat MAB selama 1 tahun adalah sebesar Rp1.178.100, sehingga angka ini menunjukkan efisiensi biaya yang baik jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfatul Khairiyah, NPM terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan mengenai anggaran yang diperlukan untuk MAB Coffee. Nah, saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk Coffee MAB sendiri, yaitu melakukan perhitungan pada Coffee rakyat MAB. Nah, mengenai anggaran tenaga kerja langsung, ini merupakan sebuah perencanaan sistematis mengenai jumlah jam kerja dan biaya upah tenaga kerja yang langsung mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, pada MAB Coffee ini, detail perhitungan untuk menghitung tenaga kerja langsung terdiri dari hasil wawancara kami terdapat 3 tenaga kerja langsung, diantaranya 2 barista dan 1 kitchen. Nah, yang kedua yaitu terdapat waktu produksi. Hasil wawancara kami dalam 1 unit pembuatan kopi rakyat MAB ini membutuhkan 0,12 jam per unit atau sekitar kurang lebih 7 menit. Nah, untuk upah tenaga kerja dari hasil wawancara terdapat upah tenaga kerja sebesar Rp6.000 per jam. Nah, mengenai dasar perhitungan untuk melakukan anggaran tenaga kerja langsung, ini terdapat kebutuhan jam kerja dihitung berdasarkan jumlah produksi. Kemudian terdapat total biaya tenaga kerja langsung, ini dihitung dari jam kerja dikali upah per jam. Nah, selanjutnya pada perhitungan yang telah saya lakukan, saya mengambil dari anggaran biaya produksi yang mengutamakan kebijakan bahwa persediaan akhir itu 20% dari rencana penjualan kuartal berikutnya. Nah, dari hasil perhitungan pada anggaran biaya produksi pada kuartal 1, 2, dan 3 dan 4 ini menyatakan bahwa penjualan pada kuartal 1 yaitu 55 unit, pada persediaan akhirnya yaitu 15 unit. Nah, dan tersedia yaitu 70 unit serta persediaan awal yaitu 11 unit dan produksi sebesar 59 unit. Ini tertera pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 dengan total yaitu 319 unit produksinya. Nah, mengenai perhitungan anggaran tenaga kerja langsung ini terdapat 4 komponen, diantaranya yang pertama yaitu komponen produksi, yang kedua yaitu standar waktu, yang ketiga yaitu kebutuhan jam tenaga kerja langsung, serta yang keempat yaitu upah atau upah per jam. Nah,
Yang pertama yaitu pada anggaran tenaga kerja langsung yang telah saya lakukan pada kuartal 1, yaitu terdapat produksi 59 unit pada kopi rakyat MAB. Nah, pada data ini saya dapatkan dari anggaran biaya produksi di atas yang telah saya sampaikan tadi, dan pada standar waktu ini dari kuartal 1 sampai kuartal 4 ini memiliki standar waktu yang sama, yaitu 0,12 atau sekitar kurang lebih 7 menit per pembuatan satu piece kopi ini, atau 0,12 jam. Nah, untuk selanjutnya yaitu dapat dilakukan yaitu perhitungan kebutuhan jam tenaga kerja langsung. Pada kuartal 1 pada tabel terdapat 7,08 kebutuhan tenaga kerja langsung dalam produksi 59 unit. Nah, hasil kebutuhan tenaga kerja langsung ini didapatkan dari hasil pengalian dari komponen produksi dan standar waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada upah per jam, yaitu 6.000 rata dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, yaitu 6.000 per jam. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa total tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam kuartal 1 yaitu Rp42.480, pada kuartal 2 Rp55.440, dan pada kuartal 3 Rp62.640, pada kuartal 4 Rp69.120, sehingga total dari keseluruhan kuartal yaitu sebesar Rp229.680 untuk anggaran tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan anggaran overhead pabrik pada UMKM MAB Coffee pada produksi kopi rakyat MAB. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita dapat mengetahui bahwa apa sih anggaran biaya overhead pabrik ini. Nah, anggaran biaya overhead pabrik ini adalah perencanaan terperinci mengenai biaya-biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang diperlukan selama proses produksi berlangsung. Nah, pada MAB Coffee ini terdapat dari hasil wawancara terdapat biaya-biaya overhead yang menunjang pembuatan atau produksi kopi rakyat MAB. Nah, yang pertama yaitu terdapat komponen biaya bahan baku penolong. Nah, biaya bahan baku penolong ini terdapat ada cup, gula tambahan, dan lain-lain. Ini terdapat 319 cup ini yang diproduksi dalam 1 tahun, yaitu sebesar 319 cup tersebut. Nah, dari tabel ini kita kalikan dengan Rp2.000. Nah, Rp2.000 ini dari mana sih? Rp2.000 ini dari estimasi biaya yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku penolong yang terdiri dari cup, gula tambahan, dan lain-lain. Nah, pada produksi 4 kuartal tersebut terdapat biaya bahan baku penolong yaitu Rp63.000. Selanjutnya yaitu ada komponen biaya tenaga kerja penolong. Nah, biaya tenaga kerja penolong ini adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja produksi. Nah, pada hasil wawancara terdapat 3 tenaga kerja penolong, diantaranya ada owner, keuangan, serta operasional UMKM tersebut. Nah, owner sendiri estimasi dari hasil wawancara yaitu terdapat 1 orang owner dengan biaya Rp2.500.000 per bulan. Nah, jika setahun maka dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp30 juta. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada posisi keuangan diisi oleh 1 orang dengan biaya Rp1.500.000 per bulan. Jika setahun maka dapat diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp18 juta. Dan yang terakhir yaitu ada operasional yang diisi oleh 1 orang dengan biaya Rp2 juta per bulan. Jika setahun maka terdapat biaya Rp24 juta. Nah, kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu biaya pabrikasi. Apa sih biaya pabrikasi ini? Biaya pabrikasi ini dapat terdiri dari biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, gas, dan lain-lain. Nah, untuk biaya penyusutan ini
terdapat 500.000 per bulan untuk penyulutan peralatan-peralatan yang ada di MAB Coffee tersebut. Jika dikali dalam 1 tahun, ini menghasilkan 6 juta rupiah untuk biaya penyusutan. Kemudian untuk biaya listrik, nah dari hasil wawancara, biaya listrik ini mengeluarkan 150.000 per bulan. Ini untuk pembuatan kopi rakyat MAB. Nah, jika dikalikan dalam 12 bulan atau 1 tahun, biaya listrik yang ditanggung yaitu 54 juta rupiah. Untuk yang terakhir, komponen dari biaya pabrikasi yaitu ada biaya air, gas, dan lain-lain. Nah, untuk biaya air, gas, dan lain-lain ini sebesar 1.500.000 rupiah per bulan. Dalam setahun berarti menanggung biaya sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk total biaya overhead pabrik yaitu sebesar 138.638.000 rupiah untuk biaya overhead pabrik atau biaya overhead UMKM MAB Coffee. Nah, detail dari biaya-biaya tersebut tadi yang telah saya sebutkan yaitu ada biaya bahan baku penolong dari cup, gula tambahan, sedotan, dan lain-lain, biaya tenaga penolong yang terdiri dari owner, keuangan operasional, serta biaya pabrikasi yang terdiri dari penyusutan, biaya listrik, biaya gas, air, dan lain-lain. Nah, dari hasil total biaya overhead pabrik ini dapat dihitung berapa sih tarif biaya overhead pabrik ini. Nah, untuk menghitung biaya tarif overhead pabrik ini dapat dihitung melalui total biaya overhead pabrik dibagi jumlah tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan mengenai tarif biaya overhead pabrik. Nah, tarif biaya overhead pabrik ini dapat dilakukan perhitungan melalui total biaya overhead pabrik dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Nah, untuk total biaya overhead pabrik sendiri yaitu sebesar 138.638 rupiah. Jika dibagikan dengan jam tenaga kerja langsung yaitu sebesar 38,28 jam, maka akan menghasilkan tarif biaya overhead pabrik 3.621.682 rupiah per jamnya. Nah, dari tarif biaya overhead pabrik ini dapat dilakukan penganggaran untuk biaya overhead pabrik per kuartalnya. Nah, mengenai anggaran biaya overhead pabrik per kuartalnya, ini pada tabel tertera bahwa pada kuartal 1, 2, dan 3 serta 4 dapat diketahui bahwa jam tenaga kerja langsung pada kuartal 1, 2, 3, 4 yaitu sebesar 7,08, 9,24, 10,644 serta 11,52 itu untuk jam tenaga kerja langsungnya dengan total 38,28 rupiah. Nah, untuk tarif BOP dari hasil perhitungan tadi yaitu 3.621.682 rupiah untuk kuartal 1 dan pada kuartal 2 yaitu 3.621.683 rupiah. Nah, pada kuartal 2, 3, serta 4 ini pada kuartal 1 telah dihitungkan pada tarif BOP yang tadi. Nah, pada kuartal 2, 3, serta 4 ini tarif BOP kita bagikan dari total biaya overhead pabrik dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang diperlukan per kuartalnya. Nah, tadi pada kuartal 1 ini jam tenaga kerja langsung yaitu 7,08. Nah, sedangkan pada kuartal 2 yaitu 9,24. Maka tarif BOP yang dihasilkan pun akan berbeda. Kemudian berapa sih biaya overhead pabriknya per kuartal? Nah, pada kuartal 1 ini biaya overhead pabrik yaitu 25.641.509 rupiah. Kemudian pada kuartal 2 yaitu sebesar 33.454.351 rupiah dan pada kuartal 3 serta 4 dapat dilihat pada tabel yang tertera. Nah, untuk jumlah biaya overhead pabrik yang diperlukan dalam setahun pada MAB Coffee ini adalah 138.638.052 rupiah. Nah, ini sama dengan perhitungan biaya overhead pabrik sebelumnya. Nah, di sini biaya overhead pabrik ini
sebagai rincian saja mengenai per kuartalnya. Nah, berdasarkan laporan penganggaran UMKM MAB Coffee yang telah kelompok kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki fondasi operasional yang stabil dengan pertumbuhan penjualan yang menunjukkan pola musiman yang jelas, di mana volume transaksi cenderung meningkat secara bertahap dari kuartal pertama hingga mencapai puncaknya di kuartal keempat. Nah, meskipun produk kopi rakyat MAB menjadi kontributor utama pendapatan dengan margin keuntungan per unit yang cukup sehat, struktur operasional perusahaan masih terbebani oleh biaya overhead pabrik yang sangat tinggi, terutama pada alokasi gaji manajemen dan biaya listrik yang mencapai angka ratusan juta rupiah per tahun. Selain itu, adanya ketimpangan kunjungan antara hari kerja yang ramai dan akhir pekan yang sepi menunjukkan bahwa strategi pemasaran belum optimal dalam menjaring konsumen di waktu libur. Meski proyek metode Less Square memprediksi adanya kenaikan tren penjualan yang positif untuk tahun 2026. Nah, sebagai saran untuk pengembangan ke depannya, manajemen MAB Coffee perlu melakukan efisiensi pada biaya overhead pabrik dengan meninjau ulang mengenai alokasi pengeluaran yang tidak langsung berdampak pada produksi agar laba bersih dapat dimaksimalkan. Untuk mengatasi penurunan penjualan pada akhir pekan dan kuartal awal tahun, disarankan agar pemilik menciptakan program loyalitas serta promo paket bundling antara kopi dan makanan, atau mengadakan acara komunitas yang dapat menarik minat pengunjung lokal. Nah, selain itu, pemanfaatan data proyeksi penjualan tahun 2026 harus dijadikan acuan ketat dalam menyusun anggaran bahan baku dan rencana ekspansi sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko pemborosan stok sekaligus siap menghadapi peningkatan pada tahun-tahun yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.